Gadis kumuh ini tak sengaja menggali tulang seorang ibu kaya. Saat ini kumpulan burung gagak terbang. Tengkorak ini tiba-tiba bergerak. Tapi gadis ini tak menyadarinya. Dia ke kuil untuk lakukan perbuatan baik, bersihkan tulang, dan bakar pakaian orang mati. Berharap Anda bisa melalui musim dingin dengan hangat. Terima kasih. Dia tiba-tiba mendengar ada yang membisik terima kasih. Tapi tak ada orang. Sejak itu, gadis ini dirasuki oleh ibu kaya ini. Setelah pulang dari kuil, ibu kaya ini membawanya ke dalam mimpi. Pertama berterima kasih pada Lala karena telah lepaskan jiwanya. Dia memohon Lala untuk membawanya pulang. Untuk melihat putranya. 10 tahun lalu, dia dipukuli suaminya sampai mati dan dikubur di hutan. Suami berbohong pada putranya bahwa ibu kawin lari ke luar negeri. Tapi anak ini tak percaya. Diam-diam mencari ibu yang hilang. Dia berharap Lala bisa membantunya beritahu putranya. Lala yang belum merespon bagaimana ini bisa terjadi. Ibu telah hilang. Keesokan saat bangun dia mengira hanya bermimpi. Ibu tiri yang kejam memberinya setumpuk pakaian untuk dicuci. Tapi Lala mau bersekolah. Dia seorang mahasiswa junior. Leo datang ke sekolah dengan mobil untuk mentraktirnya. Hanya untuk berterima kasih karena telah selamatkan dia di parkiran kemarin. Setelah Lala naik mobil, dia melihat wanita di liontin itu sama dengan yang dimimpinya. Dia mengira ini kebetulan. Setelah makan saat Leo mengantar Lala pulang, ibu tiri kejam menyeretnya ke dalam rumah. Menamparnya dengan keras. Karena baju tadi pagi belum selesai cuci tapi sudah pergi ke sekolah. Saat Lala melawan, dia dorong ibu tiri ke atas meja. Ibu tiri yang semakin marah ini ambil sapu dan mengejar dari lantai 1 ke lantai 2. Lala pegang sapu dan minta maaf padanya. Dia akan segera cuci bajunya. Ibu tiri mendorongnya jatuh dari tangga. Bagian belakang kepala jatuh dan pingsan. Tepat ketika malam tiba, pintu kamar terbuka perlahan. Hanya saat malam, arwah ibu Leo bebas berpergian. Ibu tiri menamparkan pipi Lala. Mungkinkah terjatuh dan mati? Ingin berbalik dan pergi. Lala tiba-tiba buka mata dan berdiri. Ibu tiri berbalik dan terkejut. Lala mengambil tongkat. Berpose dengan pose anggar. Ibu tiri tercengang. Tapi dia belum pernah melihat anak ini berani melawan. Bersiap beri dia pelajaran. Tapi siapa sangka ibu Leo yang rasuki Lala dulunya adalah pemain anggar. Dia pukuli ibu tiri dan larikan diri. Tak marah sama sekali. Setelah minta maaf pada putrinya, dia baru dilepaskan. Lalu ibu Leo yang rasuki Lala kembali ke rumahnya 10 tahun lalu. Beritahu asisten ingin bertemu Leo. Dia ingin bertemu putranya. Tapi asisten tak membukakan pintu. Setelah masuk, dia jelaskan pada tuan orang itu minta makan. Ibu Leo berulang kali coba buka pintu besi, tapi terhalang lampu merah. Ada mantra pintu di sini. Arwah Lala tiba-tiba melihat tubuhnya sendiri. Jangan-jangan dia sudah mati. Ibu Leo jelaskan dia hanya gunakan tubuhnya. Kau tak mati. Lala ingin kembali ke tubuhnya. Tapi gagal. Ternyata hanya jika ibu Leo inisiatif meninggalkan tubuhnya. Arwah Lala baru bisa kembali ke tempatnya. Keesokan hari saat bangun, dia rasa arwah keluar dari tubuh kemarin seperti mimpi. Dia sudah 2 hari mengalami mimpi aneh. Paman beritahu dia alami bencana kemarin. Ibu adu ke ayah bahwa dia dibuli oleh anaknya hingga kepala terluka. Lala harus berlutut dan sujud untuk akui kesalahan baru dimaafkan. Ayah mendukung istrinya. Lala tak ada pilihan lain selain ikuti. Berlutut dan sujud untuk akui kesalahan ke ibu. Lalu dia sembunyi di halaman belakang dan nangis. Hanya paman yang datang menghiburnya. Malam hari, Lala bersujud ke kepala kasur. Paman yang melihat itu terkejut dan berteriak. Lala bilang dia hanya bermimpi buruk saat malam. Apa yang perlu ditakutkan? Bagaimana keberanian seorang pria kalah pada seorang gadis? Paman baru saja pergi. Arwah ibu Leo pun datang ke kamar. Lala mengira dia halusinasi. Dia lari ke kepala kasur untuk memuja. Ibu Leo tiba-tiba berbicara. Mengungkapkan dia tak menyakiti orang. Hanya ingin minta satu bantuan pada Lala. Bawa dia bertemu putranya. Lala merasa arwah di depannya tidak jahat. Setuju membantunya penuhi keinginan. Keduanya naik taksi ke rumah Leo. Supir melihat Lala berbicara sendiri sepanjang jalan. Dia agak takut. Baru sampai gerbang rumah, kebetulan bertemu Leo dalam perjalanan pulang dengan pacarnya. Ibu Leo segera rasuki tubuh Lala. Keluarkan arwah Lala. Dan berpura-pura pingsan dan berbaring di tengah jalan. Leo rem tepat waktu dan hampir menabrak Lala.
Setelah turun mobil dia baru sadar bahwa dia kenal gadis ini. Dia diskusi dengan pacarnya untuk bawa Lala pulang dulu. Asistennya bilang gadis inilah yang minta makan kemarin malam. Minta tuan mengusirnya. Saat ini Lala tiba-tiba terbangun. Setelah 10 tahun akhirnya bertemu putranya sendiri. Pegang tangan Leo dengan erat. Pacar dan asisten tercengang melihat itu. Lala sadar ada yang tak beres dan lepaskan tangannya. Lalu panggil Leo keluar rumah. Dengan lembut membelai wajah putranya. Lalu beritahu Leo kebenaran. Dia adalah ibunya yang telah lama hilang. Gadis malang ini tak sengaja dirasuki oleh ibu kaya. Berubah jadi ibu dari seorang anak kaya. Dia langkah maju untuk peluk putranya, tapi dia didorong. Anak ini sama sekali tak percaya dia adalah ibunya sendiri. Mengira hanya penipuan. Mengusir Lala keluar di hadapan semua orang. Gadis ini membawa anak itu ke tepi sungai. Saat kecil ibu sering membawanya ke sini mancing ikan. Suatu kali dia tersandung dan jatuh ke sungai. Hal ini hanya ibu dan anak yang tahu. Anak ini akhirnya percaya gadis di hadapannya adalah ibunya. Keduanya berpelukan erat dan menangis. Kerinduan lebih dari 10 tahun ditebus dalam momen ini. Arwah gadis ini berdiri di sebelah dan terharu menangis. Dengan begini, Leo tidur di pelukan ibunya sepanjang malam. Pagi harinya, arwah ibu telah pergi. Hanya saat malam hari baru bisa muncul. Leo tak menyangka ibu pergi begitu cepat. Dia belum bertanya bagaimana dia meninggal tahun itu. Hanya bisa menunggu arwah ibu muncul kembali malam ini. Keduanya tak bertemu sehari dan sangat rindu satu sama lain. Setelah pelukan, Leo bertanya bagaimana ibunya meninggal tahun itu. Sebenarnya ibu tak tahu jelas siapa yang membunuhnya. Suatu hari di 10 tahun lalu, ada yang masukkan obat tidur di susunya. Lalu dia dibunuh dan dikubur di padang gurun. Saat ibu sadar dia sudah menjadi arwah. Dia ditekan di bawah pohon cendana giok dan tak bisa keluar. Kehadiran Lala yang melepaskan arwah ibu. Ibu beritahu Leo, 9 dari 10, ayahmu yang membunuhku. Karena saat itu hubungan kami tak baik. Tapi ibu tak yakin pembunuh adalah suaminya. Terhadap hilangnya istri, suami terus yakinkan putranya bahwa ibu telah kawin lari. Karena bibi berikan bukti pada ayah. Saat ibu memikirkan kematiannya yang tak adil, suami bilang dia kawin lari. Semua kejengkelan lebih dari 10 tahun telah jadi umpan meriam. Kesal sampai paru-paru meledak, ibu mohon pada Lala untuk membantunya. Tinggal di villa mereka sebagai asisten Leo. Dengan begini, ibu bisa rasuki dirinya dan cari tahu pelaku yang membunuhnya. Leo menjanjikan Lala, dia akan beri 10 juta sebagai hadiah setelah hal ini selesai. Lala masih seorang mahasiswa. Awalnya tak ingin terlibat dalam urusan keluarga mereka. Tapi mengingat dia butuh uang untuk pindah dari rumah ibu tiri. Lalu ke Hong Kong untuk cari ibu kandung dan hidup bersama. Jadi dia setuju dengan permintaan mereka. Leo perkenalkan Lala sebagai asisten baru pada ayah dan keluarga. Harus tinggal di rumah. Bibi tak setuju. Bagaimana bisa biarkan asisten baru tinggal di rumah? Tapi ayah malah setuju. Ibu tahu apa yang dia pikirkan. Dari matanya terlihat bahwa dia memiliki nafsu pada Lala. Tatapannya membuat Lala tak nyaman. Gadis yang sangat cantik. Bibi membantu Lala atur kamar, kasur dan spray. Arwah ibu juga di kamar. Lala ganti pakaian Leo sebagai piyama. Meski agak jelek tapi setidaknya bisa dipakai. Besok dia pulang untuk ambil barang. Ibu menyimpulkan bahwa pembunuhnya adalah anggota keluarganya. Bersumpah untuk balas dendam. Larut malam suami minum bir sendiri di ruang karaoke. Tak disangka dia masih ingat hari pernikahannya. Yaitu hari ini. Ibu sangat terharu. Mungkinkah dia salah paham dengan suaminya? Dan suami terus memasang fotonya. Senyum baru saja muncul di wajah ibu. Lalu suami berkata mantan istrinya adalah pelacur dan mengkhianatinya. Ibu sangat marah saat itu. Tak disangka dia selalu berperan seperti itu di hati suami. Tak peduli bicara apa, suami pun tak bisa dengar. Bahkan jika dia ingin menamparnya karena marah, dia hanya bisa bermain di udara. Saat ini seorang berkaki panjang datang. Gadis cantik ras campuran ini memanggil Leo di lobi. Ternyata pacar Leo datang. Mendengar asisten wanita baru pindah ke rumah. Gadis ini cemburu. Leo jelaskan bahwa itu hanya untuk kenyamanan kerja. Tak ada ide lain. Pacar ungkapkan bahwa dia harus pergi malam ini. Saat ini ayah maju untuk membujuk. Dia yang izinkan Lala untuk pindah ke sini. Ibu merasuki tubuh Lala. Bersiap beri pelajaran pada pacar anaknya. Kehadiran Lala membuat keributan. Pacarnya ingin memukulnya.
Leo hentikan mereka tepat waktu dan minta pacarnya pergi. Berhenti buat masalah. Dia tak punya pilihan selain tahan amarah dan pergi. Sejak itu keduanya saling membenci. Ayah berkata pada Lala bahwa temperamen bicaranya mirip dengan mantan istrinya. Lala menghela nafas dan kembali ke kamar untuk istirahat. Ayah memperhatikan sesuatu yang tak biasa. Saat di kamar, ibu kembalikan tubuh ke Lala. Arwah Lala segera kembali ke tubuh. Ibu merasa pembunuhnya bukanlah suaminya, tapi orang lain. Leo menyimpan foto ibunya di samping kasur. Setiap sebelum tidur akan merindukannya. Saat ini Lala dan arwah ibu datang ke kamarnya. Baru masuk, Leo langsung memeluk ibunya. Keduanya berpelukan dan menangis lagi. Mereka bisa jadi ibu dan anak paling bahagia di dunia. Tapi nasib tak seperti yang diharapkan. Dan bercanda dengan mereka. Leo terbaring di pelukan ibunya hingga larut malam. Lala mendorongnya pergi. Arwah ibu sudah pergi. Lala ingin kembali ke kamarnya untuk istirahat. Saat keluar kebetulan dilihat asisten. Lalu segera mengadu pada Bibi. Bilang bahwa tuan bawa pulang asisten wanita dan tinggal bersama. Dan Bibi kebetulan sedang menelepon pacarnya Leo. Perkataan asisten juga terdengar oleh pacar Leo. Bibi tak menyangka keduanya akan memiliki hubungan. Keesokan pagi, ayah meminta Lala duduk di sebelahnya saat sarapan. Leo menarik Lala dan duduk di sebelahnya. Di meja makan, ayah memuji Lala karena kecantikan dan kemurahan hatinya. Leo selalu merasa aneh. Setelah makan, dia bawa Lala pulang kemas barang dan resmi tinggal di villa. Paman tahu Lala menjadi asisten orang kaya itu, dan tinggal di villa yang membuatnya iri. Begitu tahu Lala mau pergi dan tidak ada yang bersihin rumah, ibu tiri cari ide untuk melarangnya. Paman maju untuk membela Lala. Dia sudah cukup di rumahnya. Saat keduanya bersiap pergi, paman ambil barangnya dan tak ingin tinggal di sini lagi. Dan ingin tinggal di villa juga. Saat dia bicara dia menangis sedih. Leo langsung mengerti maksud paman. Setuju bahwa dia dan Lala tinggal di villa. Dia juga beri paman 10 juta untuk beli piyama. Lala resmi pindah ke rumah Leo. Ayah undang Lala untuk minum di bar pada malam hari. Keduanya tak berani menolak. Takut diusir. Ibu juga mendengar pembicaraan mereka. Dia memutuskan untuk rasuki Lala dan temani suaminya ke bar untuk minum malam hari. Tapi ditolak oleh Lala. Dia takut terjadi apa-apa pada tubuhnya di bar. Ibu memintanya tenang. Dia akan melindungi tubuhnya. Lala baru saja ingin berbalik dan pergi. Arwah ibu langsung merasuki tubuhnya. Saat ini paman sudah beli piyama dan pulang. Lala langsung memilih yang bagus untuk dirinya. Sebelum ke bar, Lala dengan hati-hati memilih gaun bagus untuk dikenakannya. Bagaimana? Sangat cantik. Tapi, tidakkah terlalu terbuka? Pakaian ini dikenakan oleh ibu saat masih muda. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya memilih gaun ketat berwarna hitam. Berubah menjadi wanita cantik dan seksi. Saat menunggu di lobi, ayah tercegang. Penglihatannya tak ada masalah. Ternyata dandanan Lala sangat cantik. Lalu naik mobil ke bar. Arwah Lala berdiri di sebelah. Melihat gelas demi gelas bir yang diminum. Arwah Lala mulai khawatir pada tubuhnya sendiri. Menyuruh ibu untuk berhenti. Dia terus berceloteh. Dengan bantuan bir, Lala membicarakan tentang mantan istrinya ke ayah. Berharap dapat petunjuk bermanfaat. Temukan pembunuh yang sebenarnya.